Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami bisa belajar firman-Mu, dan kami selalu mohon Roh Kudus memberikan urapan kuasa sehingga kami bisa mengerti dan kami boleh semakin dalam untuk mengenal-Mu. Berkati waktu yang boleh kami pergunakan sekarang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita kembali rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk mau belajar firman Tuhan. Kita telah berbicara mengenai identitas kekristenan kita dengan pluralisme, dan akhirnya kita sampai karena itu berkaitan supaya kita boleh terdorong, termotivasi untuk bertanggung jawab membawa misi pengabaran Injil di tengah-tengah situasi yang dimanapun kita ada di masyarakat yang plural ini. Dan sekarang kita akan masuk untuk berbicara mengenai kuasa Injil. Ya. Biarlah di masa-masa hari ini kita ingat firman Tuhan bahwa Injil itu harus diberitakan di seluruh alam semesta untuk menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan kita sungguh bersyukur bahwa kita pun telah mengenal tentang Injil. Ya. Injil itu adalah kabar baik, Euangelion, kabar baik tentang anugerah pengampunan, keselamatan hidup yang kekal. Ya, bukan kabar baik tentang masalah prestasi akademis atau prestasi karir, ya, atau prestasi di mana kita boleh melakukan usaha-usaha dan berhasil. Itu semua juga adalah kabar-kabar baik. Ya, tapi kabar baik di sini adalah kabar baik tentang keselamatan hidup yang kekal. Ya, urusannya adalah masalah surga. Itu kabar Injil. Injil itu adalah pribadi Yesus yang suci dan sempurna. Pribadi Yesus yang suci dan sempurna, yang telah menyerahkan dirinya untuk mati di kayu salib dan dia bangkit. Jadi Injil itu lengkap tentang pribadi Yesus yang mati dan bangkit, sehingga di dalam karya kematian dan kebangkitannya manusia beroleh keselamatan hidup yang kekal. Jadi inti Injil atau esensi Injil itu di situ. Nah, kita sungguh bersyukur atas kuasa Injil yang sudah boleh kita terima ya di dalam hidup kita ini. Sesudah kita menerima Injil, kita mempunyai sebuah tanggung jawab. Nah, biarlah kita juga mengenal kuasa Injil supaya kita betul-betul memiliki keberanian, memiliki satu power, kuasa, supaya kita jangan terdiam dan berdiam untuk tidak bergerak di dalam kita mempercakapkan atau kita menyaksikan lewat seluruh hidup kita tentang Injil Yesus Kristus. Nah, apa aja itu kuasa Injil? Injil itu sangat berkuasa. Kenapa dia berkuasa? Karena memang kita mempercayai kepada pribadi yang maha kuasa dan sangat berkuasa. Ya, pribadi itu adalah pribadi Sang Pencipta langit dan bumi segala isinya. Dari yang pertama kita akan membuka kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Ya, kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 demikian firman-Nya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sangat jelas pernyataan Tuhan, kuasa Injil yang pertama adalah menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari dosa,
Menyelamatkan dari apa? Upah dosa itu hukuman kekal, maut. Nah, bukan ya sekarang kita banyak musibah, ada gempa bumi, sekarang terjadi sebuah satu tindakan penyelamatan. Mungkin ada orang terperangkap dalam reruntuhan, ya dia mungkin masih hidup, bernapas, bisa diselamatkan dari reruntuhan puing gempa bumi. Atau kita melihat ada tanah longsor, ada juga orang tertimbun, terjadi tindakan penyelamatan, masih ada yang hidup bisa diselamatkan. Bukan tindakan penyelamatan seperti itu. Itu pun adalah kabar yang sangat luar biasa, sangat mengagumkan. Orang yang mestinya harus mungkin mati karena reruntuhan gempa atau mungkin tanah longsor, ya akhirnya ada tindakan penyelamatan dan orang bisa diselamatkan dari bahaya-bahaya seperti itu. Nah, ini Injil bukan berbicara tentang keselamatan seperti itu, tapi keselamatan manusia dari hukuman maut. Ya, semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Dan upah dosa ialah maut. Jadi jelas karya Kristus di atas kayu salib, dia mati dan bangkit. Ya, dialah pribadi Injil itu yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa Injil kita baca dari 2 Timotius pasal 1 ayat 10. Nah, yang kedua kita membaca 2 Timotius pasal yang pertama. Ya, 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya. Luar biasa kan? Apa itu kuasa Injil? Kuasa Injil itu mematahkan kuasa maut. Ya, kuasa maut itu adalah dosa. Ya, produk dosa. Kuasa maut itu berbicara tentang otoritas, kekuatan, kuasa iblis yang mencengkram manusia. Makanya ini ayat deklarasi yang luar biasa. Bagi kita yang menerima Injil Yesus Kristus, menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, ya, kita menerima kuasa ilahi, kuasa surgawi, kuasa Allah yang maha besar. Sehingga 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan bahwa roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia. Nah, karena itulah kalau kita sadar dan kita percaya penuh dalam Injil Yesus Kristus, kita orang Kristen nggak usah takut lagi dengan maut. Nggak usah takut lagi tentang sengat dosa, karena itu sudah diselesaikan tuntas di atas kayu salib. Dan kuasa Yesus atau kuasa Injil itu tak berubah. Ya, dia tetap kekal dalam hidup kita ini. Nah, karena itu kita yang boleh percaya pada Yesus Kristus, oleh karena kuasa Injil, ya kita mengalahkan kuasa maut, kuasa iblis. Sehingga kalau kita ada ya situasi-situasi yang mungkin barangkali ada situasi yang sangat mencekam tentang ada orang kerasukan roh jahat atau roh setan, nggak usah takut. Ya, makanya orang percaya yang sungguh ada Kristus, ada Injil, iblis itu tidak bisa mengganggu gugat orang pilihan Tuhan. Itu firman Tuhan sangat dahsyat, luar biasa. Makanya dalam nama Yesus, dalam kuasa Injil, ya, orang yang memberitakan Injil yang ada kuasa itu, ya dia akan mengalahkan kuasa setan. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Dia akan mengusir setan demi nama Tuhan. Dia akan menyembuhkan orang sakit. Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Itu penyertaan Tuhan. Makanya kalau ada orang yang percaya Kristus, ya sudah percaya pada Injil Yesus, mesti takut tentang intimidasi pekerjaan roh jahat. Nah, tanda tanya di situ. Ya, jangan takut tentang apapun intimidasi iblis, roh jahat, ya, karena kuasa maut sudah dipatahkan oleh kuasa Injil. Luar biasa, ya. Yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut
dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, hidup kekal. Wah, pegang itu. Makanya kita sungguh bersyukur telah menerima Injil. Yang ketiga, kita akan membaca dari 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Yang pertama, kuasa Injil menyelamatkan manusia berdosa dari hukum maut. Yang kedua, mematahkan kuasa maut. Ya, kita sengaja merdeka, betul-betul luar biasa. Anak-anak Tuhan gak usah takut dengan ancaman, intimidasi, perkataan iblis. Dalam nama Yesus itu dihancurkan, dipatahkan. Ya. Yang ketiga, kita membaca 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah, Injil, tidak dapat dibelenggu. Wah, lihat ini kuasa Injil, luar biasa. Rasul Paulus sebagai pemberita Injil, dia mungkin bisa kena pasal, akhirnya dimasukkan ke penjara, dibelenggu, dipasung kaki tangannya, ya. Tetapi dia sudah boleh menyaksikan, ya, dirinya boleh dibelenggu, boleh dipenjara, tapi Injil tidak bisa dipenjara. Ya. Ada banyak kesaksian luar biasa. Pemberita Injil boleh dipasung, boleh dipenjara, tapi kuasa Injil tidak bisa dipasung. Bahkan ada kesaksian yang indah yang bukan jauh-jauh di sana, di negeri kita Indonesia, bukan di Indonesia di sana, di daerah kita di sini Jakarta. Ya, ada seorang, ya, dulu di luar iman, sekarang dia masuk menerima Injil Tuhan Yesus. Akhirnya hidupnya radikal, sangat dahsyat mengasihi Tuhan, sangat dahsyat memberitakan Injil. Di mana-mana dia beritakan Injil, di keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya, untuk teman-temannya, untuk teman profesinya. Sehingga karena saking giatnya dia memberitakan Injil, akhirnya dia masuk penjara. Masuk penjara di Tangerang. Kesaksiannya viral, baik itu di koran, ya, di media sosial, ya, di YouTube kita bisa baca itu, yang namanya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ya. Malah luar biasa, dahsyat waktu dia ada di penjara, dia bisa bersaksi dengan begitu gamblang tentang Injil Tuhan. Bahkan sampai karena pemenjaraannya, ratusan orang bisa menerima Yesus dan dibaptis. Itu contoh yang real, yang nyata. Ya. Saya menyaksikan dengan penuh hormat kesaksian Bapak Pendeta Ibrahim. Saya terharu dan juga terberkati, mempunyai semangat Injil yang luar biasa, sehingga penjara, tekanan, intimidasi tidak sanggup menutup bibir mulutnya untuk memberitakan Injil. Dia tetap memberitakan Injil, membawa kesaksian Yesus. Ya, akhirnya banyak orang-orang yang boleh percaya Yesus dan dibaptiskan. Dalam penjara, Injil diberitakan. Waktu dia keluar, Injil diberitakan, dan dia pergi kemana-mana untuk memberitakan Injil Tuhan. Nah, itu satu contoh yang nyata. Rasul Paulus juga mengalami itu, dari penjara masuk penjara, penderitaan yang luar biasa. Namun justru lewat pemenjaraannya, ya, semakin banyak orang percaya. Jemaat-jemaat yang sudah percaya semakin diyakinkan, bukannya tersandung. Ya, jemaat-jemaat juga bukannya merasa bagaimana untuk pemenjaraan Rasul Paulus, tapi justru mendukung dalam doa, mengirim bantuan tiap bulan dalam penjara. Inilah sebuah pekerjaan kuasa Injil yang luar biasa, bisa menggerakkan orang, memberikan sebuah peduli kasih, sehingga Rasul Paulus bisa tetap terpelihara dalam penjara dan dia tetap memberitakan Injil. Ya, seperti saudara kita yang ada di negara tirai besi, ya, atau di negara tirai bambu, ya, gerakan di bawah tanah, ya, sangat sulit untuk memberitakan Injil. Tapi semakin ditekan, semakin tertutup, orang-orangnya ditutup, tapi Injil tetap diberitakan, tembus. Injil itu tidak bisa dibatasi oleh tembok, oleh penghalang apapun juga. Ya, dia tetap akan terberitakan, luar biasa. Apalagi sekarang gema Injil itu luar biasa. Lewat pemberitaan Injil seluruh dunia,
melalui teknologi canggih. Nah, kita ikut berdoa hal ini. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Ya, menderita di penjara, luar biasa. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah, Injil Yesus Kristus tidak dapat terbelenggu. Haleluya, puji Tuhan. Makanya mari kita tetap punya semangat, jangan kendor, ikut kegerakan dalam semangat pemberitaan Injil. Ya, jangan sampai kita tidak peduli, kita abai, ya kita anggap pemberitaan Injil itu tugasnya orang-orang tertentu, ya, atau tugas daripada penginjil-penginjil ataupun para pendeta. Tuhan memberikan mandat, wewenang, tugas memberitakan Injil kepada orang-orang percaya. Ya, Yesus berbicara bukannya kepada rasul-rasul, tapi berbicara pada semua orang percaya. Kamu harus memberitakan Injil ke seluruh dunia, beritakan Injil. Nah, jadi makanya puji syukur, disinilah kita boleh menyaksikan secara nyata bagaimana Injil, kuasa Injil tidak bisa dibelenggu oleh apapun juga. Yang keempat, ya, kuasa Injil itu kita baca dari Wahyu pasal 14 ayat 6. Nah, kita baca Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan demikian, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wah, luar biasa dahsyat. Ya, dikatakan Injil yang kekal. Jadi kuasa Injil itu eternity, kekal, bukan sementara. Ya, jadi orang yang menerima Injil, dia mempunyai sebuah akibat hidup kekal di surga. Berkali-kali saya bilang kalau ngomong hidup kekal itu di surga, mati kekal itu di neraka, hidup sementara di bumi. Nah, tapi hidup sementara di bumi ini tanggung jawabnya luar biasa, tergantung keputusan kita. Injil diberitakan, Injil diberitakan, kabar baik ini, adakah kita boleh membuka hati menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang adalah pribadi Injil. Pada waktu kita terbuka, kita percaya, kita menerima, maka akibatnya kekal, ya, hidup kekal, ya, di surga. Itulah kuasa Injil, ya, sangat dahsyat dan luar biasa, ya, untuk memperoleh hidup kekal hanya melalui Injil Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia memberikan anak yang tunggal, siapa? Yesus Kristus. Itulah pribadi Injil. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dahsyat, luar biasa. Yang terakhir kita membaca Efesus pasal 6 ayat 15. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, ya. Demikian sabda Tuhan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Wah, Injil damai sejahtera. Satu fakta kenyataan setiap orang yang telah mengalami Kristus, menerima pribadi Injil itu, yaitu Yesus yang suci sempurna, yang telah mati dan bangkit, dan betul-betul telah meyakini, ya, akan Kristus satu-satunya Juru Selamat. Setiap orang, termasuk saya, waktu betul-betul menyadari tentang Injil itu, menerima Kristus, wah, satu sukacita surga. Kenapa? Dosa kita boleh dihapuskan, kita menerima penebusan, kita menerima hidup yang kekal. Itulah yang membuat damai. Damai kekal, bukan damai sementara, bukan damai oleh karena masalah urusan perkara dunia, harta dunia, ya, kekuasaan dunia, prestasi dunia, tapi damai surgawi, damai yang sanggup menjadi sebuah kekuatan di tengah-tengah
penderitaan ataupun aniaya. Jadi orang-orang yang menerima Kristus, menerima Injil, sekalipun dia mungkin mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, bahkan mengalami aniaya, damai itu tidak bisa dikalahkan. Di tengah-tengah penderitaan tetap bisa ada mengucap syukur, tetap ada damai, sukacita. Walaupun mungkin secara ekonomi sudah tidak menghadapi lagi, tidak kita masalah ekonomi susah, tidak ada lagi makan dan minum, tapi orang yang hidup dalam Yesus Kristus, dalam kuasa Injil, tetap bisa merasakan damai dan sukacita, damai yang sangat berbeda dengan damai dunia ini. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kuasa Injil itu adalah kuasa yang memberikan damai. Makanya pada waktu orang menerima Yesus, diperdamaikan dengan Allah, dan Allah mengalirkan damai sorga di dalam hidupnya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Disebut Injil damai sejahtera, Injil yang memberikan damai sejahtera, ya, damai sejahtera rohani yang sangat dahsyat, luar biasa. Saya percaya setiap kita yang sudah mengalami Kristus, sudah dibaptis, sudah mengiring Tuhan, ya bisa bersaksi tentang ini. Ya, asalkan memang iman kita minded, betul-betul kita sudah meyakini Kristus dalam hidup kita. Nah, tapi kalau orang masih ragu-ragu, masih bimbang, nggak yakin, makanya dalam 2 Korintus 13 ayat 5, selidiki dirimu. Ya, kalau engkau tidak yakin Kristus ada dalam hatimu, kamu tidak tahan uji. Orang mengatakan sudah percaya Yesus tapi tetap bimbang, tetap ragu-ragu, nggak yakin. Nah, orang kalau bimbang, nggak mungkin bisa ada damai. Orang kalau ragu-ragu, tidak mungkin ada damai. Tapi orang yang waktu dia melihat kedalaman hatinya, ya betul-betul yakin bahwa dia sudah menerima Yesus, Yesus dalam hidupnya, percayalah, orang seperti ini, apapun badai, masalah, angin topan yang menerpa, ya masalah yang kita hadapi tahun ini, corona, kita masuki corona gelombang 2, yang menurut informasi dari WHO adalah gelombang kedua ini lebih dahsyat, lebih masif, dan dikatakan tahun yang kita jalani bisa lebih buruk daripada tahun 2020. Itu kata WHO, ya. Dan juga situasi sekarang ini di awal sudah gempa di sana sini, tanah longsor dan lain sebagainya, bencana alam. Kita nggak mengerti tentang hari esok atau tahun yang kita jalani, tetapi percayalah, orang yang telah menerima Injil Yesus Kristus, dia tetap ada damai dalam hidupnya. Makanya mari kita jalani tahun 2021 ini di dalam kuasa Injil, supaya apapun yang mengintimidasi, ya, kita akan tetap ada damai. Karena apa? Injil Yesus Kristus ada di dalam hati kita. Nah, kita sudah melihat bahasakan firman Tuhan, Injil itu sangat berkuasa. Apa itu kuasa Injil? Yaitu kuasa Injil yang pertama menyelamatkan setiap orang berdosa yang mau percaya. Yang kedua, mematahkan kuasa maut. Yang ketiga, kuasa Injil tidak dapat dibelenggu sekalipun dengan apapun juga. Dan kuasa Injil itu kekal. Injil itu kekal, dan juga dia mempunyai dampak, ya, itu kekal bagi orang yang menerima Injil itu, ya, hidup kekal di sorga. Dan kuasa Injil itu adalah memberi damai. Itu pengalaman secara real, nyata, setiap pribadi kita yang sudah menerima Kristus, ya, sebagai Tuhan Selamat, pribadi Injil. Yakinlah, damai itu damai yang luar biasa, damai yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari dunia ini. Biarlah kiranya dengan kita belajar kuasa Injil pada hari ini, hidup kita boleh lebih diyakinkan, kita lebih teguh, kuat dalam berpegang dalam iman percaya kita kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, pribadi Injil yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami diperdengarkan kembali, diingatkan kembali bahwa Injil itu adalah kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, setiap orang berdosa. Dan kuasa Injil sangat dahsyat, luar biasa, kekal, terus termeterai dalam hidup kami. Terpujilah Allah kami kekal, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.